lagi bersyukur kepada-Mu, karena kami merasakan kesetiaan Tuhan tetap menyertai dan memberkati sidang-Mu. Dan juga kami percaya Tuhan Kau telah menyediakan lagi berkat Tuhan bagi kehidupan kami, baik melalui firman-Mu dan firman-Mu yang sebentar kami dengarkan, melalui karya Roh Kudus yang Tuhan menyatakan pada hari ini bagi setiap kehidupan kami. Anugerahkan terus hati yang terbuka, hati yang lapar dan haus akan kebenaran dan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya untuk terus memberikan pengertian bertambah-tambah bagi kami dan mengungkapkan segala rahasia-rahasia firman Tuhan, agar kami dapat terus lebih mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, apapun Tuhan yang terjadi, dalam setiap masalah problema, kami mengerti untuk bersandar dan menyerah kepada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang merapi hamba-Mu, Kau yang makaikan terus hamba-Mu, berikan terus hikmat dan kuasa, kemampuan untuk menyampaikan kehendak hati Bapa bagi sidang-Mu, bagi umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, yang setia untuk mengikuti dan mendengarkan daripada firman Tuhan. Nyatakan kuasa kemurahan Tuhan, mujizat-mujizat berlaku untuk kemuliaan nama-Mu saja tinggikan dimuliakan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan semuanya dan kuasa-Mu saja, terpuji pujilah Allah yang atas setiap kuasa jawabnya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Tetap bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Allah kita atas segala kemurahan dan kasih Tuhan yang Tuhan telah nyatakan bagi sidang-Nya. Saudaraku, saya percaya sebagaimana Tuhan terus berkarya untuk menolong kita, menolong anak-anaknya dimanapun berada. Mari saudara, pada hari ini juga kita persiapkan hati kita dapat terus diisikan dengan kebenaran firman Tuhan, agar melalui kebenaran firman Tuhan yang kita terima itu, saudaraku, menuntut, mengajari, membawa kita terus untuk lebih berharap pada Tuhan saja. Dalam setiap kehidupan kita, Tuhanlah harapan kita, Tuhanlah harapan saudara, Tuhanlah harapanku. Untuk itu, saudara, mari kita baca firman Tuhan pada hari ini di dalam buku Mazmur pasal 62. Mazmur pasal 62 ayat pertama sampai terakhir. Ayat pertama sampai terakhir, yaitu ayat 13. Saya baca dulu dua ayat pertama karena ayat pertama yang merupakan judulnya saja, saudaraku, dan saya ayat 2, ayat ketiga nanti baru saudara. Mari kita teruskan, nanti kita membacanya saling bergantian. Dengan judul perikop ini, pasal ini, perasaan tenang dekat Allah. Tapi hari ini saya angkat judulnya, Tuhanlah harapanku. Tuhanlah harapanku. Saya mulai surah baca. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terak dinding yang miring, terak tembok yang hendak roboh. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Pada Allah ada keselamatanku,
gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Hanya angin saja orang-orang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang akan dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan ini tadi yang telah kita baca, ini satu pengalaman perasaan yang kehidupan yang dialami oleh Raja Daud sendiri. Saudaraku, kita tahu dalam kehidupan kita dalam dunia ini, pasti kita semua menginginkan satu keamanan atau rasa aman. Inilah salah satu keinginan kebutuhan manusia. Rasa aman atau kenyamanan itu merupakan satu kebutuhan kita. Orang-orang yang sukses secara ekonomi pun, atau mungkinlah kaya raya, atau mungkin punya jabatan, punya kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi, bukan menjamin memberikan rasa aman. Itu belum memberikan jaminan rasa aman, tapi justru sering itu membuat mereka merasa tidak aman. Ya. Dengan banyak harta kekayaan, dengan punya pangkat tinggi, dengan punya kedudukan yang tinggi, sering sekali saudara itu bukan memberikan rasa aman, tapi justru sebaliknya memberikan rasa tidak aman. Padahal seperti yang kita ketahui, manusia ini membutuhkan rasa aman. Kita membutuhkan satu keamanan. Untuk itulah maka saudaraku, tidak jarang orang untuk mencari rasa aman ini seringkali berani membayar uang yang banyak, upah yang banyak. Bagaimana caranya? Mungkin membayar bodyguard atau pengawal pribadi. Ya, itu gunanya bodyguard itu, pengawal pribadi. Dan saya yakin kita semua juga tidak punya bodyguard. Ya, karena apa? Karena kita merasa masih aman. Seperti tadi malam saya bilang, kalau tidur di gubuk di ladang sana, mungkin gubuknya tidak punya pintu pun aman rasanya. Tapi coba kalau saudara punya banyak harta di sana, pasti saudara tidak aman. Nah, untuk itulah saudara mendapatkan rasa aman ini tadi. Sering orang berani membayar harga yang mahal, ya, untuk mendapatkan keamanan itu. Kalian tadi memberikan satu pengawal pribadi. Banyak-banyak rumah saudara untuk memberikan rasa nyaman itu membuat pagar yang tinggi-tinggi, pintu dari besi dengan kunci berlapis-lapis, dan lagi dijaga oleh satpam yang tangkas, dan juga dipelihara anjing herder di sana. Sebenarnya itu sudah kita lain, tujuan mereka adalah hanya untuk memberikan rasa aman. Ya. Tetapi saudaraku, semua itu belum satu jaminan memberikan rasa aman. Belum jaminan memberikan rasa aman. Ya. Pernah dulu ada teman kita di tapi pada saat sekarang dia berada di surga. Kami sering sekali malam-malam dulu mengatakan dia menjaga rumah anaknya
rumah aja harus kita nunggu 15 sampai 30 menit. Kenapa? Banyak kunci yang harus dibuka. Pintunya pun 2 lapis. Pintu luar berapa kuncinya, masuk lagi ke dalam berapa kuncinya. Untuk apa sah? Itu pun pernah juga dia tidak aman. Entah dari mana katanya masuk maling ke rumah. Tapi karena dia pun terkejut, malingnya pun terkejut, akhirnya malingnya lari. Karena saling terkejut dulu, langsung malingnya lari. Tapi maksud saya, kunci yang banyak itu sebenarnya belum satu jaminan memberikan rasa aman. Tembok yang tinggi itu belum satu jaminan memberikan rasa aman. Ada pengawal pribadi, bodyguard belum memberikan satu rasa aman. Tidak juga. Raja Daud juga pernah merasa tidak aman. Ya, dia pernah merasakan tidak aman. Ini yang tuliskan tadi. Yaitu pada saat menghadapi orang-orang yang ingin menjatuhkan dia dari kedudukannya. Termasuk saudara pada waktu dia menjadi pelarian atau buronan dari raja sendiri, yaitu Raja Saul. Dia pernah merasakan satu kondisi yang sangat penting dan dalam keadaan krisis yang begitu dalam. Ya. Tapi saudara kita tahu kemana dia harus pergi. Raja Daud pergi bukan kepada keluarganya, dia pergi bukan kepada sahabat-sahabatnya, dia pergi bukan kepada orang-orang yang dekat dengan dia, tetapi kepada siapa dia pergi? Dia pergi kepada Allah yang menjadi perlindungannya. Itu yang dituliskan tadi ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dia tahu larinya kepada, yaitu pada Tuhan pencipta alam semesta. Ya. Dia tidak lari kepada yang lain meminta pertolongan dari yang lain, tapi dia pergi kepada Tuhan. Karena dia tahu, saudara tahu bahwa Allah tidak pernah mengalami perubahan. Sama yang ditulis dalam buku Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tidak pernah mengalami perubahan. Dia tetap sama, kasihnya sama, kuasanya sama, pertolongannya sama, kemurahannya sama untuk menolong orang-orang yang datang kepada dia. Dia tahu buat itu berusaha. Dia tahu Allah itu adalah dasar keselamatan. Dia tahu Allah itu kemuliaan. Untuk itulah surat dari tulisan dalam Injil. Dia mengajak saudara, saya mengajak kita semua sebagai manusia pasti pernah mengalami atau menghadapi krisis atau masalah-masalah yang kita hadapi melanda hidup kita. Pasti. Apakah itu dalam kesehatan, apakah itu bidang keuangan atau ekonomi, apakah itu dalam bidang sosial, apakah itu dalam keluarga, dan lain sebagainya, saudara. Raja Daud adalah apapun krisis yang kita hadapi itu, marilah kita datang kepada Tuhan Allah kita.
Tapi mari kita lihat sudah dalam kondisi seperti itu pada waktu kita menghadapi krisis atau masalah-masalah ekonomi, kesehatan, atau lain sebagainya tadi, kepada siapakah kita mengadu? Kepada siapakah saudara menggantungkan harapan saudara? Kepada siapakah kita menaruhkan kepercayaan kita? Apakah kita menaruhkan kepercayaan kita itu pada Allah sebagai yang pertama dan yang satu-satunya? Banyak sekali saudaraku sebagai orang-orang percaya belum memberikan kepercayaannya sepenuhnya kepada Allah. Ketika mereka menghadapi satu masalah atau krisis, saya katakan problem dalam kehidupan mereka, belum menaruh kepercayaannya kepada Allah sebagai yang pertama dan utama. Maka saya seringkali kalau dapat telepon, kalau orang sakit, pamanya datang, saya bilang sakit, udah berobat, udah berapa lama, sekian hari, udah berobat berbulan-bulan kali, berarti udah berobat berulang kali, udah lama harinya, nggak sembuh, baru minta doa. Sebenarnya bukan saudara maksud saya harus minta doa, tapi adakah kita pada waktu kita mengalami satu krisis itu, pertama-tama kita datang kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Pada waktu saudara menghadapi satu problem itu, kemanakah kita pergi? Pada umumnya kebiasaan manusia saudara, pasti kita duluan pergi kepada yang lain. Kalau sakit tadi mungkin langsung kita pergi ke rumah sakit. Tidak dosa sakit, saya katakan tidak dosa ke rumah sakit, tidak. Tapi kadang-kadang Tuhan ingin kepada siapakah kita percaya, kepada siapakah kita membawa hati kita ini, siapakah harapan kita yang berusaha. Saudaraku, Tuhan pun mau bagi saudara saya, mari datang kepada Tuhan. Karena dalam tadi menyadari satu-satunya yang merupakan gunung batu itulah Allah sendiri. Ayat 3 dari kata, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 7 dia akan ulangi lagi, hanya Dialah kota batuku, Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dia tahu Tuhan saja yang tetap, saudaraku. Maka pada waktu krisis-krisis yang lain pun jauh, pada waktu dikejar-kejar ini, dia pernah berkata, yaitu tepatnya pada saat itu di NTB, dari belakang ada orang-orang yang mengejarnya, di hadapannya ada gunung. Apa dia katakan? Dia berdoa. Mazmur 121 dikatakannya apa tadi? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Dia mengharapkan pertolongan dari yang lain, tetapi dia tidak dapatkan. Tapi dia dapat satu pertolongan yang setia itu, hanya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu yang dapatkan pertolongan itu. Maka dia tidak berharap pada manusia tadi, saudara. Kenapa? Karena dia tahu manusia itu jahat. Lain di mulut, lain di hati. Manusia itu pada umumnya jahat. Manusia itu begitu mudah berubah, saudara. Hari ini mungkin saudara melihat A, tapi besok lusa bisa saudara langsung melihat B.
karena banyak faktor yang mengubah manusia itu. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Itu dari ayat berapa, ayat 5 itu dikatakan tadi. Apa tadi? Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Siapa yang suka pada dusta? Manusia suka pada dusta, saudara. Jadi kalau saudara masih jumpa dengan manusia berdusta, itu namanya dia masih manusia. Nanti maksud saya, kenapa saudara terlalu sakit hati kali dengan manusia yang berdusta? Memang itulah ciri manusia. Hari ini A, besok bisa B. Itu dia. Terus apa tadi berikutnya tadi dari itu? Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka itu manusia. Itu makanya Raja Daud tadi tidak memberikan pengharapannya kepada manusia tadi, karena dia tahu manusia itu pada hari ini dia bisa A, besok B. Mulutnya bisa berkata manis, hatinya jahat. Apa yang tadi? Mengutuki. Ya, mengutuki. Itu pengalamannya sendiri dalam pasal sebelumnya. Mari kita lihat pasal sebelumnya, apa yang dialami oleh Raja Daud ini, saudara. Dalam Mazmur pasal 55 ayat 22 dulu kita baca, menyatakan bahwa itu satu pernyataan daripada Daud lagi. Mulutnya lebih licin dari mentega, luar biasa. Tetapi ia berniat menyerang, perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang mulus. Tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan Yesus sebagai gunung batu. Tetap andalkan Yesus yang tidak pernah mengalami perubahan. Itu yang sudah perlu kita andalkan. Dia tetap dalam kebenaran, kasih, kesucian, kekuasaan dan kesetiaannya tidak pernah berubah. Allah ini luar biasa, saudara. Dia tidak pernah berubah. Kebenarannya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Kuasa Allah tidak pernah berubah. Dan apapun tidak pernah yang dialami Tuhan berubah. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau manusia belum tentu berubah nasibnya, berubah sifatnya. Kasih Tuhan tetap
Bagaimana supaya kita lebih dekat dengan Tuhan? Itu yang perlu kita pikirkan sekarang. Bagaimana supaya kita lebih dekat dengan Tuhan? Jalannya tentu dalam doa. Dekat dengan Allah berarti berdoa. Dalam ayat 8 adalah buku Mazmur yang telah kita baca tadi. Apa dikatakan ayat 8? Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaan, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ayat 7 berarti hanya dialah pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaan, gunung batu kekuatanku, tempat perlindungan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Ini maksud saya, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah dia tempat perlindungan kita. Ya, curahkan isi hati kita hari ini. Jika saudara tidak membagi solusi jalan keluar apa yang harus saudara lakukan terhadap masalah, problem, krisis-krisis yang saudara hadapi, apakah itu soal kesehatan tubuh, soal ekonomi keuangan, soal sosial, apa saja dia, pekerjaan apapun dia, mari hari ini curahkanlah isi hatinya pada Tuhan.
tidak pribadi. Haleluya.